Ya, baik. Jadi pada materi kali ini kita akan masuk ke struktur artikel dan juga strategi publikasi. Ya, jadi pada materi kali ini kita akan belajar untuk bagaimana melakukan pencarian terhadap template jurnal yang akan kita proses pada semester ini untuk akhirnya kita menyusun sebuah draft jurnal yang siap untuk disubmit. Ya. Oke, jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa targetnya kita adalah melakukan pencarian jurnal ya. Nah, karena untuk mengklaim ya eh, hasil draftnya kita ini untuk dilanjutkan pada jalur publikasi, maka targetnya kita itu adalah harus menuju ke Sinta 1 hingga Sinta 4. Jadi minimal Sinta 4. Nah, jadi di sini kita akan memilih ya jurnal yang tepat untuk disubmit dan juga menyusun artikel ya sesuai dengan template jurnal yang kita tuju. Jadi ini adalah target kita uh, melalui pertemuan kali ini. Oke, jadi tadi mengenai akreditasi atau syarat daripada jurnal yang dituju itu tadi disebutkan adalah Sinta 3 hingga Sinta 4. Ya. Jadi kita mulai memahami terlebih dahulu apa sih itu Sinta ya. Jadi ini Sinta ya bukan Santi. Ya. Jadi Sinta itu adalah kepanjangan ya. Jadi kalau misalkan kita sebelum kita mengetahui sebenarnya apa sih Sinta itu, jadi Sinta itu kependekan sebenarnya ya. Yang kepanjangannya itu adalah Science and Technology Index. Jadi Sinta itu adalah kepanjangannya adalah Science and Technology Index. Nah, yang mana Sinta ini merupakan sebuah platform ya, platform digital yang dikelola oleh Kemdikbud Saintek, Ristek ya, Kemdikbud Saintek. Sekarang kita sudah kenal dengan Kemdikbud Saintek ya. Nah, jadi fungsinya adalah mengelola dan menyajikan data jurnal ilmiah nasional yang sudah terakreditasi ya. Nah, ini tadi yang kita sebutkan dengan Sinta 1, Sinta 2 hingga Sinta 4. Nah, jadi sebenarnya tingkatan jurnal pada Sinta ini dimulai dari Sinta 1 sampai Sinta 6 ya. Jadi di mana Sinta 1 itu adalah akreditasi tertinggi dan Sinta 6 itu adalah akreditasi terendah. Dan perlu diingat bahwa untuk diklaim ke jalur publikasi itu kita tidak bisa mengklaim untuk Sinta 5 dan Sinta 6. Jadi syaratnya itu adalah Sinta 1 hingga Sinta 4. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Nah, jadi di sini saya sudah siapkan link untuk masuk ke Sinta. Sebentar kita praktekkan ya. Jadi kita paham dulu ya bagaimana tata caranya ya. Jadi setelah masuk ke eh, apa namanya Sinta ya melalui link ini misalkan ya sinta.kemdikdesaintek.go.id ya. Nah, jadi sesuai dengan beberapa langkah yang disebutkan di sini, yaitu klik menu jurnal, kemudian kita filter, karena tujuan kita hanya pada Sinta 1 sampai Sinta 4, kemudian cek fokus dan scope, ya. Jadi ketika kita memilih apa namanya template, ya, jadi tidak hanya memilih artikel yang mudah, jadi itu bukan sesuatu syarat atau apa namanya yang harus kita perhatikan dengan memilih artikel yang mudah ya, tetapi ada beberapa hal yang menjadi poin-poin tertentu untuk menjadi alasan kita untuk memilih sebuah template pada OJS. Nah, tadi yang pertama adalah memiliki akreditasi paling kecil itu Sinta 4, jadi Sinta 1, 2, 3, atau 4. Ya. Nah, kemudian cek fokus and scope-nya. Jadi fokus and scope-nya ini memastikan bahwa jurnal yang kita tuju itu merupakan jurnal dengan scope ya bidang ilmunya kita ya di antaranya misalkan kita katakan information system ya teknik informatika ya data science ya machine learning deep learning ya artificial intelligence ya jadi ketika apa yang kita teliti itu mengarah atau fokus ke beberapa poin yang saya sebutkan tadi maka bisa kita katakan maka eh, fokus daripada jurnal itu dengan apa yang kita buat itu sudah sesuai. Ya. Nah, kemudian supaya kita dalam satu tahun itu dalam satu tahun sebuah OJS itu menerbitkan beberapa volume ya, jadi beberapa terbitan dalam satu tahun. Ada yang 2 kali terbit dalam satu tahun, ada bahkan juga hanya 1 kali, ada 3 kali, ada 4 kali, bahkan mungkin ada 6 kali. Nah, jadi di sini saya sarankan untuk memilih ya
Oke, OJS dengan jumlah terbitan eh, banyak ya, atau misalkan paling banyak ya, atau bisa kita katakan kita hitung minimal 3, 4, 5, atau 6 lah. Jangan jangan memilih satu atau dua, itu sangat minim sekali. Ya, jadi artinya kapan kita tidak masuk ke atau tidak diprioritaskan pada periode pertama ya atau nomor pertama, kolom pada nomor pertama, maka nanti ada peluang untuk masuk ke periode berikutnya dalam 1 tahun ya. Nah, jadi kalau misalkan hanya memilih satu terbitan dalam 1 tahun, artinya kalau dalam kolom itu kita tidak terbit, maka kita akan menunggu tahun depannya. Nah, kemudian eh, fee autornya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Jadi kita sesuaikan saja ya. Jadi walaupun memperhatikan Sinta 1 sampai Sinta 4, jadi harganya itu bermacam-macam ya. Jadi ada yang 300.000, 500.000, ya, 800.000, kemudian 1 juta, 2 juta, dan seterusnya. Itu ada beberapa varian harga. Nah, ini sebenarnya tergantung pada, jadi akan berbanding lurus dengan akreditasinya ya. Semakin tinggi akreditasinya, maka akan kemungkinan besar harganya akan lebih mahal. Jadi silakan disesuaikan saja. Kalau misalkan kita menemukan Sinta 4 dengan harga terjangkau ya, saya sangat merekomendasikan masuk di OJS itu saja. Ya. Nah, jika semuanya sudah sesuai dengan kriteria, maka langkah terakhir adalah mengunduh template pada OJS yang sudah kita tetapkan tadi. Ya. Oke, jadi ada banyak apa namanya platform pencarian jurnal selain Sinta ya. Jadi kita bisa, jadi cara pertama tadi kita bisa masuk ke platformnya Sinta ya melalui linknya tadi kemdikbudsaintek.go.id, atau juga bisa kita lakukan pencarian melalui Google Scholar. Jadi ini adalah tampilan daripada Google Scholar. Ya, jadi misalkan kita di sini kita melakukan pencarian jurnal Sinta 4 dan sebagainya ya. Jadi ada beberapa artikel yang sudah dipublish pada Google Scholar ini yang kemudian eh, itu publishnya itu ada pada jurnal terakreditasi 4, 3, 2, 1, dan sebagainya. Itu bisa kita tinjau untuk kita cross check, untuk kita lihat, kita baca, kita jadikan sebagai literatur review, dan kemudian bisa kita jadikan sebagai target OJS yang akan kita submit ya, tempat kita submit ya. Oke, jadi selain Cinta, selain Google Scholar juga ada DOAJ ya. Nah, hanya saja biasanya kita memilih DOAJ ini kalau misalkan jurnal yang kita tuju itu skalanya adalah nasional ya, atau mungkin bisa mengambil apa namanya platform Scopus ya dan sebagainya. Oke, juga bisa kita gunakan Garuda ya. Oke. Nah, jadi dalam artikel ini ya nanti ada beberapa bagian yang harus kita susun dalam sebuah template. Tidak lain adalah mulai dari judul, ya, kemudian bagian abstrak. Ya, jadi kalau dalam laporan penelitian biasa kita sebut dengan bab 1, bab 2, bab 3, seperti itu ya. Kalau penyusun skripsi, ya, skripsi itu kita buat dalam sebuah apa namanya file laporan yang kita bagi menjadi beberapa bagian ya seperti bab 1, bab 2. Nah, berbeda dengan jurnal, jurnal itu tidak mengenal bab ya. Jadi tidak ada dikatakan bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, tidak seperti itu. Tetapi eh, bagian-bagian pada jurnal ini ya, ya ada beberapa bagian pada jurnal itu tetapi tidak bisa kita sebutkan sebagai bab ya. Oke, jadi di antaranya ada judul, ya, ada abstrak, ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, kemudian ada metodologi, ada hasil dan pembahasan, ya, kemudian ada kesimpulan, oke, dan terakhir itu juga disertakan daftar pustaka dari artikel yang kita lakukan citati, baik pada bagian pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi ataupun hasil, ya. Oke, nah, jadi di sini ya, saya langsung saja mendemonstrasikan ya. Jadi untuk melakukan pencarian jurnal pada Sinta tadi disebutkan bahwa silakan masuk atau mengunjungi web atau link yang sudah disiapkan tadi yaitu sinta.kemdikdesaintek.go.id. Ya, jadi seperti itu.
Nah, kemudian di sini kita pilih jurnal, ya. Di sini kita bisa memberikan key, ya. Misalkan kita mau Sinta 4, ya, atau misalkan kita katakan sistem informasi, Sinta 4 saja. Jadi akan dijelas kembali filternya di sini, ya. Jadi kita pilih filter. Nah, jadi di sini ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi Sinta 6 itu adalah Sinta dengan akreditasi paling rendah. Begitupun sebaliknya pada Sinta 1 itu adalah akreditasi yang paling tinggi. Nah, di sini kita bisa melakukan pencarian apa ada Sinta 1 ataupun Sinta 4, atau mungkin secara menyeluruh, ya, Sinta 1, Sinta 2 seperti ini, ya. Jadi pasti nanti row-nya akan semakin banyak, ya. Tetapi kalau misalkan kita fokusnya hanya pada Sinta 4 atau mungkin Sinta 3 dan Sinta 4, silakan dicentang pada Sinta 3 ataupun Sinta 4, ya. Nah, saya ambil contoh saja dulu yang sederhana, ya. Oke, kemudian kita masuk ke filter untuk memfilter subjek area, ya. Nah, jadi bidang ilmunya kita ini harus sesuai, ya. Jadi jangan sampai kita mencentang yang tidak sesuai. Tentunya misalkan ekonomi kita bukan bagian dari ekonomi, ya. Kemudian sosial, kalau sains ya oke boleh, engineering juga boleh. Jadi kita boleh mencentang keduanya atau mencentang engineering saja boleh. Maka di sini kita lakukan filter, ya. Nah, jadi di sini sudah disiapkan ada banyak sekali OJS yang bisa kita kunjungi, ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada 339 record, ya. Nah, ini bisa kita telusuri step by step-nya, ya, untuk mencari beberapa item yang tadi disarankan, ya, pada materi yang sudah saya sajikan tadi. Yang pertama mungkin sesuai fokus and scope-nya, ya, jumlah volumenya, ya. Kemudian fee author-nya, ya. Oke. Jadi kita mulai misalkan ambil contoh. eh, jadi di sini kita bisa lihat aplikasinya, ya. Misalkan. Hmm. Jadi ini pun karena tadi kita memilih sains, ya. Jadi apa namanya, sains itu sedikit agak umum. Kalau misalkan kita mau lebih ke information system, ya silakan kita pilih lagi misalkan. Contoh misalkan seperti ini, ya. Jurnal sistem informasi bisa kita cross check, ya. Kita buka apa namanya, websitenya untuk masuk ke OJS-nya. Tidak mau kita cari yang lain, banyak sekali, ya. Tadi ada 339 record, ya. Oke, jadi kalau tadi kita memilih sains, nah, biasanya kadang masih mengarah ke ilmu-ilmu umum seperti ini. Nah, boleh mungkin seperti ini. Keempat, kita coba cross-check masuk ke websitenya. Jadi hal pertama yang harus kita pastikan bahwa jurnal itu terakreditasi Sinta 1 hingga Sinta 4. Itu yang kita harus cross-check pertama kali. Jadi di sini saya sarankan untuk misalkan temannya masuk ke OJS ini, ya. Nah, jangan mengikut juga ke OJS tersebut. Jadi cari yang lain. Ini ada 339 record loh. Cari yang lain, ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau misalkan semuanya mempublish di OJS yang sama, ya, nah dia akan melihat afiliasinya, ya. Jadi kalau misalkan dia melihat Universitas IPA Makassar, ya, maka tidak akan semuanya mengambil satu afiliasi masuk ke dalam satu volume penerbitan. Jadi saya sarankan untuk kalau bisa saling mengkonfirmasi, oh saya di jurnal ini, silakan mencari yang lain supaya peluang untuk diterima pada OJS tersebut itu pastinya masing-masing adalah memiliki peluang yang besar, ya. Beberapa yang websitenya tidak ini, ya. Kita cari yang lain, banyak sekali di sini.
Oke, nah di sini kita bisa memilih ya. Jadi ini web apa OJS-nya ini terindeks Sinta ya. Jadi kalian terindeks Sinta juga Google Scholar, Garuda ya. Nah, jadi bisa kita cek dari websitenya. Oke, nah jadi OJS ini adalah OJS dengan jumlah volume terbitan dalam setahun itu ada dua ya, Juni dan Januari. Nah, jadi kalau misalkan eh, mau mencari yang tiga volume, ya empat volume, empat kali terbit, lima kali terbit, bahkan ada yang sampai enam kali terbit, silahkan ya. Jadi saya tidak usah berlama-lama untuk mencari yang tepatnya ada empat volume dan sebagainya, tetapi per langkahnya ya silahkan nanti diikuti ya. Jadi anggaplah misal kita masuk ke dalam, kita memilih jurnal ini ya, JOISM. Nah, jadi hal pertama yang harus kita cross check adalah akreditasinya ya. Jadi buat di jurnal mencari akreditasinya. Oke, di sini kita lihat dia terakreditasi Sinta 4 ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fokus and scope-nya. Ya, jadi kita bisa pilih fokus and scope-nya. Yang kedua kita coba cek fokus and scope-nya. Nah, apakah penelitian yang kita buat itu mengarah ke beberapa fokus and scope ini ya? Nah, jadi ini juga akan menjadi pertimbangan pada OJS itu untuk menerima jurnalnya kita. Apakah dia masuk ke fokus and scope-nya, apakah sesuai ya dengan fokus and scope daripada penelitian kita? Apakah dia mengarah ke apa namanya IT government ya, IT resourcing, IT security ya, animation, AR, VR, game, interaktif media, ya dan sebagainya, e-business, e-commerce dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan apa namanya mencakup satu di antara beberapa fokus and scope ini, maka syarat yang kedua berarti sudah terpenuhi, ya. Maka kita masih bertahan di OJS ini. Nah, yang ketiga, maka yang harus kita cek itu adalah uh, author fee-nya. Nah, di sini bisa kita cek mungkin di bagian fee, ya. Oke. Nah, jadi jangan jangan selesai membaca sampai sini ya. Jadi artikel submission free artinya apa? Jadi ketika kita mensubmit ke OJS ini itu tidak ada pembayaran yang kita lakukan ya. Nah, nanti jika apa namanya artikel kita disampaikan bahwa ya, diterima ya atau biasanya ada LOA ya yang menandakan bahwa apa artikel kita siap untuk di-publish ya. Jadi di accepted untuk kemudian di-publish. Nah, itu pada proses tersebut maka kita akan dikenakan biaya sebesar Rp512 ya. Oke. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah pembayaran ini tidak akan kita lakukan ketika kita melakukan submit ya. Jadi ketika dalam proses kita melakukan submit, kemudian in review, kemudian di review, ya setelah di review kemudian ternyata ditolak, ya maka biaya ini tidak akan dibayarkan. Ya, tidak ada permintaan pembayaran selagi artikel itu dipastikan untuk diterima atau accepted. Nah, setelah accepted, maka setelah melakukan pembayaran baru kemudian akan dipublish. Jadi prosesnya seperti itu. Ya. Nah, jadi dari poin pertama tadi akreditasi sudah memenuhi daripada apa namanya syarat untuk mengklaim ke jalur publikasi tingkat 4, oke. Kemudian fokus and scope itu sesuai. Kemudian yang ketiga biayanya kira-kira memenuhi ya, jadi sesuai ya, bisalah dijangkau misalkan oleh author, maka langsung kita melakukan download template ya. Jadi eh, inilah yang template inilah yang akan menjadi kiblatnya kita ya, yang menjadi panduannya kita ya. Jadi pada mata kuliah ini tidak ada panduan yang kita tetapkan sebagai panduan untuk draftnya, tetapi langsung mengarah pada template OJS yang akan kita tuju. Nah, kita ambil contoh ya, kita jadikan ini saja sebagai contoh. Yang di sini kita menemukan template-nya. Kita lihat di sini ada template daripada jurnal JOISM ini, ya. Nah, jadi
kalau misalkan teman kita, anggaplah kita namai si B ya, oke, itu mempublish di OJS yang lain, bukan di ISM ya, jadi mempublish di jurnal yang lain, ya, oke, maka tentunya template-nya akan berbeda. Jadi kita jangan menyamakan ya, mengikuti ya, mulai daripada font face-nya, font size-nya, table-nya, gambarnya dan sebagainya itu sama sekali tidak boleh kita ikuti. Jadi kiblatnya kita, arahnya kita, ya, sasarannya kita, semuanya tertuju pada apa yang telah dituliskan di sini. Ya. Nah, jadi setelah kita menemukan template-nya, maka langkah selanjutnya adalah mendownload template-nya. Jadi kita download template-nya, ya, misalkan seperti ini. Kemudian kita download. Oke, jadi ini akan kita nantinya isi dengan apa namanya, isi dari penelitian kita. Jadi penelitian kita nanti kemudian akan kita sesuaikan di dalam template ini, ya. Nah, jadi kalau misalkan kita tanyakan, oh saya tidak jelas ini, bagaimana caranya menulis ini afiliasinya, bagaimana caranya menulis autornya, ya. Jadi jangan menyontek ke teman, ya. Jadi jangan menyontek ke teman. Nah, kalau mencontek, maka caranya adalah kita masuk ke Sinta tadi, ya. Tadi misalkan kita masuk ke Sinta tadi, kemudian kita masuk ke lihat artikel yang sudah dipublish di jurnal ini untuk kita ikuti. Oh, ternyata cara menulisnya seperti itu. Oh, di bagian autornya seperti itu. Oh, di bagian judulnya seperti itu. Oh, pada penulisan abstraknya seperti itu. Ya. Nah, di sini bisa kita melihat apa namanya jurnal yang terakhir terpublish, ya. Jadi bisa kita cek di current ya, atau di archive seluruh volumenya, ya, misalkan gini, ya. Jadi ketika kita mencontek, ya bolehlah kita memilih artikel yang sekalian ya, sekalian kita melakukan literatur review yang kira-kira penelitian yang kita lihat itu atau yang kita pilih itu adalah penelitian yang sejalan, baik dari segi objeknya atau mungkin dari segi metodenya. Ya, misalkan kita buka di sini untuk Januari, ya ini ada artikel-artikel yang sudah ini ya. Jadi misalkan rancang bangun sistem informasi penelitian dosen di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, ya. Sistem prediksi kelayakan pinjaman menggunakan decision tree. Nah ini eh, saya mau lihat nih, saya mau review nih ya. Karena kebetulan penelitian saya juga menggunakan decision tree. Nah, maka silakan boleh mendownload ini. Jadi sekaligus kita citasi, maka kita pun akan melihat pola penulisannya, ya, gitu. Contoh seperti ini, maka di sini kita langsung download. Ini udah. Jadi nanti kita akan save dalam satu folder, ya. Jadi template-nya, contohnya, ya, atau referensinya, silakan dimasukkan ke dalam satu folder. Nah, kembali ke apa tadi template-nya, ya. Kita akan cross check ya bagaimana model template pada OJS ini. Ya. Nah, jadi bagian-bagian yang ada di atas seperti ini ya, EISSN, form dan sebagainya, bagian ini tidak boleh diganggu gugat. Ya, kita tidak boleh edit, inisiatif untuk memperbaiki, oh tidak sama sekali ya. Oke, jadi cukup kita mengisi dan menyesuaikan apa yang diperintahkan. Kalau dia katakan font face 12 maka 12 ya. Oke, kemudian dimiringkan, di bold ya dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa wah jelek kelihatannya kalau di bold, mungkin nggak usah di bold, itu tidak boleh ya. Jadi mau jelek kayak mau tidak kayak mau menurut kita kurang bagus dilihatnya ya. Jadi bukan masalah pengertian tetapi kesesuaian ya. Jadi kalau misalkan dia katakan di sini judul itu ditulis dengan 12 poin ya. Di sini dikatakan Times New Roman, berarti confess-nya itu Times New Roman judulnya 12 poin ya. Jadi panjang judulnya itu tidak lebih daripada 12 kata ya. Oke, kemudian ditebalkan ya. Oh, sorry. 12 konsesnya 12, kemudian maksimum 10 kata. Ya, dengan panjang maksimum 10 kata. Jadi yang jumlah kata pada judulnya itu lebih dari itu ya silakan disederhanakan hingga mencapai 10 kata ya. Nah, di sini pada ada penulis pertama, penulis kedua dan penulis seterusnya ya, penulis ketiga, keempat dan seterusnya ya. Nah, jadi sebelum kita menimpa template ini, maka ada baiknya kita membaca sampai selesai ya. Jangan langsung menimpa. Kalau yang sudah sering melakukan apa namanya
publikasi ya mungkin boleh-boleh saja tuh langsung mengisi dengan kontennya, tetapi saya sarankan sebagai pemula pada seperti kalian, maka silakan membaca dari atas sampai bawah. Ya, jadi jangan mengisi dulu. Ya, nah jadi di sini tadi mulai daripada judul, ini adalah bagian judul ya. Jadi ini adalah informasi tentang penulisnya. Ya, kemudian di sini ada abstrak, kemudian ada kata kunci. Ya, jadi abstrak itu misalkan dikatakan panjang abstraknya itu adalah maksimal 150 kata. Ya, Times New Roman. Ya, concise-nya 10. Ya, jaraknya spasinya 1. Ya, nah kemudian isi daripada abstrak itu ini perlu sekali dibaca bahwa dia katakan bahwa abstrak disusun dengan kalimat-kalimat singkat, jelas, runut, dan sistematis. Ya, dapat menggambarkan apa dan mengapa yang penelitian itu dikerjakan. Jadi di abstrak itu yang penting kita sampaikan itu adalah apa yang kita teliti, apa yang menjadi permasalahan daripada apa yang kita teliti, ya, kemudian solusi daripada masalah yang kita teliti, ya, kemudian metode yang mensupport untuk mencapai tujuan dalam menyelesaikan masalah objek yang kita teliti, ya. Oke, bagaimana dia dikerjakan dan apa hasil penting yang akan dicapai dari materi, apa yang menjadi targetnya kita. Maka semua itu kita akan deskripsikan dalam satu paragraf di bagian abstraksi, ya. Oke. Nah, kemudian kata kunci itu di sini dikatakan ya minimal 5 sampai maksimal 5. Berarti tidak boleh kurang dari 3 dan tidak boleh lebih dari 5. Jadi kata kunci itu adalah kata yang disebutkan di dalam abstrak ya, dan menjadi inti kata pada penelitiannya kita. Biasanya kita sebutkan tentang objeknya, buktinya, ya, atau beberapa kata lainnya yang eh, disebutkan pada bagian abstrak ini. Jadi tidak boleh lebih dari 5 dan tidak boleh kurang dari 3. Nah, ada jurnal yang meminta juga untuk menuliskan abstrak dalam bahasa Inggrisnya seperti ini. Jadi ada dua versi, ya Indonesia dan Inggris. Ada juga yang hanya bahasa Inggrisnya. Ada juga yang hanya bahasa Indonesianya, ya. Nah, sebentar kita cross check contoh eh, apa OJS yang lain ya. Jadi semuanya ambil coba yang lain sebagai pembanding ya. Menunggu loadingnya. Oke, nah jadi kalau kita lihat di sini seperti yang saya sampaikan tadi tidak ada bab satu, bab 2 tidak ada ya. Nah, yang ada di sini bagian-bagiannya adalah pendahuluan, ada tinjauan pustaka. Nah, ini juga ada jurnal yang tidak memiliki tinjauan pustaka ya. Jadi pendahuluan, metode, nah itu diikuti. Ya, itu harus diikuti. Jangan karena teman kita punya tinjauan pustaka kita mengikut juga ya. Oke. Jadi di sini kita harus juga membaca apa sih yang dijelaskan dalam pendahuluan ya. Di pendahuluan ini dia meminta untuk font size-nya Times New Roman, size-nya 10 dan menceritakan atau menguraikan tentang satu latar belakang masalah ya. Tujuan penelitian ya, batasan penelitian ya, metode yang digunakan dalam penelitian, hasil penelitian yang diperoleh sebelumnya. Jadi bukan hasil penelitiannya kita yang dimaksud di sini ya, karena hasil itu tempatnya di bagian hasil. Jadi hasil penelitian yang diperoleh sebelumnya itu adalah penelitian-penelitian yang akan menjadi apa namanya penelitian terkait dengan penelitiannya kita yang sudah diteliti orang lain, kemudian kita ada kaitannya dengan penelitian kita yang kemudian kita citasi, kemudian, kita tuliskan di sini ya. Oke, kemudian kontribusi yang diberikan dari makalah ini. Ya, jadi apa kontribusinya? Silahkan dideskripsikan di bagian pendahuluan. Ya, kemudian untuk tinjauan pustaka, jadi di sini dia katakan bahwa tinjauan pustaka itu tidak serta-merta hanya menyebutkan sebuah teori, tetapi yang terpenting di sini adalah memuat uraian sistematis tentang informasi hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Jadi sebenarnya di sini kita harus menggambarkan tentang research gap-nya kita, ya, research gap-nya kita. Nah, jadi misalkan saya melakukan penelitian ini itu berdasar dari penelitian-penelitian terdahulu, penelitiannya si A, penelitiannya si B, penelitiannya si C yang dari penelitian itu menggunakan apa yang kemudian tingkat akurasinya kurang maksimal
sehingga kemudian diperbaiki data-datanya, ditambah variabelnya dan sebagainya. Nah, itu kemudian diceritakan di sini. Ya. Oke, kemudian di sini ditunjukkan bahwa untuk menuliskan tabel, nah formatnya seperti ini. Jangan kita katakan lagi bahwa wah, punyanya temanku itu ada garisnya, ada garis vertikalnya. Ini salah kayaknya. Jadi bukan salah ya, tetapi tidak sama ya. Jadi tetap kita berdasar pada apa yang menjadi aturan daripada OJS ya, jurnal ini. Oke, model tabelnya seperti ini, model gambarnya seperti ini ya. Jadi pada penulisan gambar ya itu namanya ya, nama gambarnya kita tebalkan. Ya, itu akan diikuti. Oke, metode penelitian dikatakan bahwa dalam metode penelitian itu harus memberikan penjelasan secara lengkap ya tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini. Jadi pada metode penelitian ini boleh kita tambahkan sebuah gambar yang menunjukkan ya memvisualisasikan tentang tahapan atau hierarki proses dari penelitian kita. Mulai dari pengumpulan data, analisis dan desain, panjangan, ya, oke, dan seterusnya sampai akhirnya kita menarik kesimpulan atau mendapatkan target keluarannya. Gitu. Ya. Kemudian hasil, ya, silakan kita mendeskripsikan hasil, ya, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian kita, maka di sini akan kita tunjukkan apakah tujuan itu tercapai atau tidak. Gitu. Ya. Oke, kemudian kesimpulan dan saran ya. Jadi setelah menyebutkan kesimpulan, maka sertakan saran untuk uh, apa namanya mengembangkan penelitian ini menjadi lebih baik. Jadi apa yang mungkin tidak sepenuhnya kita apa namanya hasilkan atau kita peroleh pada penelitian ini yang bisa dijadikan sebagai dasar pengembangan pada penelitian selanjutnya. Ya. Oke, kemudian daftar pustaka. Ya, daftar pustaka di sini dikatakan bahwa penting untuk menggunakan software reference seperti Mendeley dan Zotero. Ini sudah pernah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ya, bagaimana menggunakan Mendeley, ya, atau mungkin yang tidak familiar dengan Mendeley lebih memilih Zotero terserah bebas, ya. Yang penting menggunakan software reference, ya. Nah, kemudian di sini pustaka dapat berupa buku, majalah, jurnal ilmiah proceeding, laporan penelitian boleh, ya internet boleh. Jadi ini ada beberapa referensi yang dibolehkan pada jurnal ini, ya. Jadi bukan berarti boleh di sini, ya, di template yang lain juga boleh. Nah itu silakan disesuaikan kembali, dibaca sampai selesai, ya. Oke, nah ini adalah contoh penulisan ya daftar pustaka, ya. Oke, seperti ini. Nah, kita baca sampai akhir ya. Ada beberapa dikatakan di sini ya. Halaman ya, jumlah halaman berkisar antara 6 sampai 10 halaman. Jadi jurnal draft yang kita buat pada jurnal ini tidak boleh kurang dari 6 halaman dan tidak boleh lebih dari 10 halaman. Ya, jadi singkatnya itu maksimal di 10 halaman. Ya, jumlah gambar tidak boleh melebihi 20% dari seluruh isi tulisan. Jadi jangan sampai jurnalnya kita isinya 20% semua berupa gambar. Nah, ya. Jadi gambar ditambah lagi gambarnya tidak dijelaskan gitu. Nah, itu ya, yang harus perhatikan ya. Makalah bukan hasil penelitian ya, sorry. Jika makalah bukan merupakan hasil penelitian, maka bagian metode penelitian atau hasil dijadikan satu bagian yaitu pembahasan ya. Jumlah daftar pustaka minimal. Jadi daftar pustaka atau sitas yang kita lakukan di dalam jurnal ini itu paling sedikit 15 ya. Paling banyak ya bebas ya. Jadi lebih daripada 15 boleh ya. Redaksi berhak menolak naskah yang tidak memenuhi kriteria. Nah, jadi di sini jangan marah jika ditolak karena tentunya penolakan itu pastinya akan bersyarat. Apakah kita tidak memenuhi template, ya ada beberapa syarat yang kita langgar dan sebagainya, maka akibatnya adalah penolakan daripada OJS. Ya. Bagaimana kalau misalkan terjadi penolakan, maka hasil penelitiannya kita akan kita pindahkan ke template yang lainnya, ya. Jadi yang menjadi apa namanya usaha lagi di sini adalah mengubah ya mengubah bentukan uh, template satu ke template yang baru ya jadi itu bukan sesuatu yang ini ya salah ya ini sering terjadi saya pun kadang seperti itu merasakan hal itu jika ditolak maka pindah ya jadi jangan jangan sungkan untuk pindah ke langsung bergerak gercep ya untuk pindah ke apa namanya
OJS yang lain. Tetap memperhatikan beberapa syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, oke. Em, ini jurnal apa ya? Saya tadi mau mencari. Ini, oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Tadi cara untuk melakukan pencarian, ya. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan untuk memilih template pada OJS tertentu, ya tentunya. Kemudian eh, membaca artikel, ya, membaca isi daripada template, baru kemudian kita action, ya. Nah, jadi setelah kita sudah dapatkan tadi apa namanya, ini ya, kita sudah dapatkan misalkan tadi ini ya, oke. Nah, jadi kita bisa buat folder seperti ini, ya. Oke, kita buat seperti ini. Jadi satu em, satu file template-nya kita simpan, ya. Kemudian kita copy, kemudian paste di folder yang sama. Nah, kemudian supaya apa ya? Jadi kita tidak langsung menyimpan supaya kita tetap bisa melihat template aslinya. Ya, jadi kalau misalkan kadang kalau kita menimpa, kita sudah ubah, akhirnya kita lupa tadi di sini informasinya apa ya, seperti itu. Nah, jadi supaya tidak lupa, maka ini contoh jurnal yang lain ya, rekayasa sistem teknologi informasi, ya. Nah, jadi modelnya kalau kita membandingkan dengan model yang tadi tentunya sangat berbeda ya. Nah, jadi bagian-bagian ini tidak boleh kita ganggu gugat, ya. Nah, di sini dia minta untuk font 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 face-nya itu adalah 15, ya, maksimal 12 kata, ya, penyusunan penulisannya atau autornya di sini, ya. Jadi di sini autornya itu ada tiga ya. Jadi penulis pertama itu adalah Anda sendiri, penulis kedua adalah dosen pembuat program profesional, penulis tiga adalah dosen program pembuatan aplikasi konsultasi. Ya, karena untuk menghasilkan draft ini, nah dua dosen ini mensupport untuk hasil yang kita susun. Ya, jadi di sini tentunya eh, ada ya, author satu, author dua, author tiga sampai dengan author N. Ya, di departemen ini adalah eh, kampusnya ya universitasnya bisa dituliskan universitas di Pamekasan, fakultasnya apa, ya kotanya apa, konstrinya apa, dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita lihat ini bentuknya berbeda ya dengan yang tadi. Nah, kalau yang tadi ada dua versi abstrak, kalau ini satu saja. Nah, itu yang harus disesuaikan. Nah, di sini ada bagian introduction, ada bagian metode, tidak ada tinjauan pustaka. Nah, jadi harus disesuaikan. Ya. Ya, terakhir ada result, setelah result kemudian conclusion. Ya, jadi ada template yang berbahasa Inggris, ada template yang berbahasa Indonesia, ada juga template yang disuruh memilih mau menggunakan versi Indonesia atau menggunakan versi bahasa Inggris. Itu macam-macam ya. Jadi silakan nanti kalian pilih, ya. Oke, mungkin serasa itu untuk materi hari ini ya. Saya